Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa kembali di channel YouTube Fisika Sapri bersama saya Sapri Hani SPD. Baik, pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas materi tentang pembahasan soal-soal fisika yang merupakan seri yang ke-7 dengan materi yang pertama adalah suhu dan kalor, kemudian yang kedua teori kinetik gas, dan yang ketiga adalah termodinamika. Namun sebelum kita masuk ke pembahasan soal-soalnya, saya minta dukungan kalian untuk terus mendukung channel ini dengan cara mengklik tombol like dan subscribe. Baik, kita masuk ke contoh soal yang pertama. Kita lihat soalnya. Sepotong logam dipanaskan hingga suhunya 80 derajat Celcius dan panjangnya menjadi 115 cm. Jika koefisien muai panjang logam adalah 3 kali 10 pangkat minus 3 per derajat Celcius dan mula-mula suhunya adalah 30 derajat, maka panjang mula logam tersebut adalah titik-titik A 100 cm, 101,5 cm, 102, 102,5 dan 103 cm. Nah, pembahasannya kita ketahui dulu bahwa panjang akhir setelah dipanaskan dipanaskan adalah 115 cm. Kemudian koefisien muai panjang adalah 3 kali 10 pangkat minus 3 per derajat Celcius dan perubahan suhunya adalah suhu akhirnya 80, suhu awalnya adalah 30, berarti 80 kurang 30 adalah 50 derajat Celcius. Ditanyakan adalah panjang mula-mula L0-nya. Di mana diketahui persamaannya adalah L sama dengan L0 1 tambah alfa kali delta T. Kita masukkan angkanya, panjang akhirnya adalah 115. Ini. Kemudian L0-nya ditanyakan, masukkan 1 tambah alfanya 3 kali 10 pangkat minus 3. Kemudian dikalikan dengan delta T adalah 50. Kita kalikan ini tetap 115 sama dengan L0, 1 tambah 3 kali 50 adalah 150. 3 kali 50 adalah 150 kali 10 pangkat minus 3. Berarti 115 tetap sama dengan L0, 1 tambah ini 150 kali 0,001, yaitu sebesar 0,15. Saya ulangi, 150 kali 0,001. Nah, 1 tambah 0,15 adalah 1,15. Jadi 115 sama dengan L0 kali 115. Berarti L0 sama dengan 115 per 1,15. Jadi bukan 1,05 sini, tapi 1,15. Yaitu hasilnya adalah 100 cm. Jadi panjang mula-mula logam tersebut adalah 100 cm. Jawabannya adalah bagian A. Ini jawabannya. Kita lanjut ke nomor 2. Untuk soal asas Black, air bermassa 60 gram bersuhu 90 derajat Celcius dicampurkan dengan air bermassa 150 gram, sehingga suhu air campuran adalah 40 derajat Celcius. Berapakah suhu awal air yang bermassa 150 gram? A 10 derajat Celcius, B 15, 16, 17, dan 20 derajat Celcius. Massa pertama airnya adalah 60 gram, kedua 150 gram, suhu awalnya 90, suhu campurannya adalah 40 derajat Celcius. Kalori jenis air adalah 1 kalori per gram derajat Celcius. Ditanyakan adalah suhu awal T2, suhu awal air yang bermassa 150. Yang ini berapa suhu awalnya? Kita masukkan persamaan asas Black. Q yang dilepas sama dengan Q yang diterima. Jadi yang melepaskan, kita lihat yang melepaskan adalah suhu air yang bersuhu lebih tinggi, yaitu 90, dan yang menerima adalah air yang bersuhu lebih rendah, yaitu yang 100. Ini belum nih ya. Yang menerima adalah yang 150 gram gitu. Nah, M1 kali C air sama dengan T1 kurang T campuran. Ini sama dengan M2 kali massa jenis air C air T campuran kurang T2. Suhu awal ini ditanyakan T2-nya. Kita masukkan massa 1 60, kalori jenis air 1, kemudian suhu awalnya 90 kurang suhu campuran 90 kurang 50. Kemudian 150, kalori jenis air 1, 40 kurang T2.
60 kali 1 adalah 60. 60 kali 1 adalah 60. Ini 90 kurang 40 dapat 50. 150 kali 1 dapat 150 juga, sama. 40 kurang T, 40 kurang T2. Nah, kebetulan di sini ada 50 dan 150. Jadi 150 bagi 50 dapat 3. Kita habiskan ini 50-nya. Jadi ini tinggal 60 sama dengan 3 kali 40 kurang T2. Jadi ini habis 50-nya dengan 150 tinggal 3. Jadi 150 bagi 50 dapat 3. Sama dengan 60 sama dengan 3 kali 40 dapat 120 kurang 3 kali T2 sama dengan 3 T2. Berarti dipisahkan, dipindahkan ini ke sebelah kiri, berarti 3 T2 sama dengan 120 dikurang 60 dapat 60. Jadi 3 T2 sama dengan 120 kurang 60 dapat 60, berarti T2 sama dengan 60 per 3 dapat 20 derajat Celcius. Ini jawabannya. Jadi suhu awal air yang bermassa 150 gram adalah 20 derajat Celcius. Kita lanjut ke pembahasan soal yang ketiga. Kita lihat untuk persamaan konduktivitas logam. Dua batang logam P dan Q disambungkan pada salah satu ujung batangnya dan pada ujung lainnya diberi suhu yang berbeda. Jadi panjangnya sama dengan luasnya sama ya, antara P dan Q, hanya diberi suhu yang berbeda pada kedua ujungnya. Ujung P ini suhunya 60 derajat Celcius dan di ujung Q 30 derajat Celcius. Bila panjang dan luas penampal logam sama tetapi konduktivitas logam P sama dengan 2 kali konduktivitas logam Q, jadi berbeda konduktivitasnya, berapa kira-kira suhu tepat di sambungan sini, di titik B ini, berapa suhunya? A 20 derajat Celcius, 30, 40, 50, 60 derajat Celcius. Nah, kita ketahui dulu bahwa suhu di titik P adalah 60 derajat Celcius, suhu di titik Q adalah 30, perbandingan konduktivitas P dan Q adalah 2:1. Nih, logam P 2 kali konduktivitas logam Q. Ditanyakan adalah TB, suhu campuran di titik B. Nah, pada saat panjang dan luasnya sama, maka perpindahan kalor secara konduksi berlaku T sama dengan TP kali KP sama dengan TQ kali kaki per KP tambah kaki. Ini persamaan trik cepat saja kalau misalnya berlaku jika panjang dan luasnya sama. Maka kita gunakan trik cepatnya saja yang ini. Maka suhu sambungannya TP adalah 60, konduktivitas P-nya adalah 2. 60 kali 2 dapat 120. Ini. Kemudian TQ 30, suhunya 30 kali konduktivitasnya 1. 30 kali 1 dapat 30. Berarti 120 KP-nya 2, kakinya 1. 2 tambah 1 dapat 3. 120 tambah 30 dapat 150. 150 per 3 dapat 50 derajat Celcius. Jadi suhu sambungan di titik B adalah 50 derajat Celcius. Berarti jawabannya adalah bagian D. Kita lanjut ke nomor 4. Nah, ini persamaan teori kinetik gas. 10 liter gas ideal suhunya 120 derajat Celcius dan tekanannya 165,6 Newton per meter pangkat 2. Maka banyaknya partikel gas tersebut adalah A 2 kali 10 pangkat 19 buah, 3 kali 10 pangkat 19 dan seterusnya. Nah, diketahui suhunya adalah 120 derajat Celcius ditambahkan 273 menjadi 400 Kelvin. Kemudian tekanannya 165,6, volumenya 10 liter dirubah ke dalam 1 meter kubik. Berarti 10 kali 10 pangkat minus 2 meter kubik ya, dirubah ke meter kubik. Kemudian konstanta Boltzmann-nya adalah 1,38 kali 10 pangkat 23 min 23 Joule per Kelvin. Ditanyakan banyaknya partikel gas. Banyaknya partikel gas berarti pembahasannya V kali V sama dengan NK kali T. NK kali T. Kita berarti dicari N-nya. N sama dengan 1,3. Oke. Jadi N sama dengan V kali P per K kali T. P-nya adalah tekanan 165,6, kemudian volumenya adalah 10 pangkat minus 2,
Kemudian tetapan Boltzmann-nya 1,38 kali 10 pangkat minus 23. Kemudian T-nya 400. Ini ya. Kita kalikan dulu ke sana. 165,6 tetap di atas ini, tetap. Ini pangkat 2. Oke, jadi 1,38 kali 4 dapat 5,52. Kemudian minus 23 tambah 2. Ini kan pangkat 2 ya. Di pangkat 2. Jadi pangkat 2-nya dikurangi menjadi kurangi 2 pangkat menjadi minus 21. 165,6 bagi 5,52 dapat 30. Minus 2 naik ke atas jadi tambah 21 bagi positif 19. Jadi 30 kali 10 pangkat 19 buah. Tapi karena jawabannya tidak ada, berarti 3 kali 10 pangkat 20 buah. Itu bagian D. Kita lanjut ke pembahasan soal nomor 5. Besarnya energi kinetik sebuah atom helium pada suhu 227 derajat Celcius adalah titik A 9,25, 10,25 kali 10 pangkat minus 21 Joule, 10,35 kali 10 pangkat minus 21 Joule, dan seterusnya. Diketahui suhunya 227, berarti 227 tambah 273. 227 tambah 273 sama dengan 500. Jumlah ini E-nya adalah 1. Kebetulan sebuah atom helium, berarti N sama dengan 1. Kemudian K, tetapan Boltzmann adalah 1,38 kali 10 pangkat minus 23. Ditanyakan adalah energi kinetik. Energi kinetik sama dengan 3 per 2 N K kali T. 3 per 2 N K kali T. 3 per 2. Ini bukan N di sini ya. Sorry. EK di sini, EK. Jadi EK di sini, EK semua, EK. Salah tulis ini. 3 per 2, E-nya 1, K-nya 1,38 kali 10 pangkat minus 23, kemudian T-nya 500. 3 per 2 tetap ini ya, kali 1. 1,38 kali 5 dapat 6,9. Pangkatnya dikurangi 2 menjadi minus 21. 6,9 kali 3 dapat 20,7. 20,7 per 2, 20,7 bagi 2 dapat 10,35 kali 10 pangkat minus 21 Joule. Jadi energi kinetiknya adalah, ini seorang salah, ini bukan N di sini tapi energi kinetik. Energi kinetiknya sebesar 10,35 kali 10 pangkat minus 21 Joule. Oke. Kita lanjut ke pembahasan soal nomor 6. Suatu gas ideal dengan tekanan P dan suhunya 48 derajat Celcius dimempatkan sampai volumenya menjadi setengah kali semula. Dimempatkan ya, berarti dikompres, dikurangi. Jika suhunya dinaikkan menjadi 94 derajat Celcius, maka tekanannya menjadi A 0,7 P, B menjadi P saja 2,3 P, 3 P, 32 P. Oke, suhu awalnya 48, T1-nya 48 derajat Celcius, tambah 23 dapat 321 Kelvin. Kemudian tekanan awalnya P, tekanan akhirnya P2 1/2 P1, berarti P1 bisa juga P1 sama dengan 2 kali P2. Kemudian suhu airnya 94 derajat Celcius, tambah 273 dapat 367 Kelvin. Berapa tekanan akhirnya P2-nya? Kita gunakan hukum persamaan gas ideal. Hukum hukum Charles ya. Hukum Charles Kay-Lussac. P1 sama dengan P2 per T2. P1 sama dengan P2 per T2. Nah, kita masukkan V1-nya sama dengan volume 1 sama dengan 2 kali V2 per 321. Kemudian P2-nya tetap, V2-nya juga tetap ya. Ini habis ini ya. Ini habis, P2-nya habis. Kemudian T2 adalah 367. Kita kali silang. 367 kali 2P menjadi 367 kali 2P. 321 kali P2. Oke, tanyakan P2-nya ya. 367 kali 2 dapat 734P sama dengan 321 P2, berarti P2 sama dengan 734P per 321 dapat 2,28P atau sebesar 2,3P. Jadi 2,3 kali tekanan awalnya untuk tekanan akhirnya 2,3P bagian C. Kita lanjut ke pembahasan soal yang ke-7. Suatu gas dalam ruangan tertutup menerima kalori sebesar 5.000 kalori dan menghasilkan usaha sebesar 7.000 Joule.
Berapakah perubahan energi dalam gas tersebut, di mana 1 kalori sebesar 4,2 Joule, A 2 kJ, 2,4 kJ, 35 kJ. Nah, diketahui Q-nya sama dengan 5000 Joule, berarti 5000 kali 4,2 dapat 21.000 Joule. 21.000 Joule. Kemudian usahanya 7.000 Joule. Berapa perubahan energi dalam atau delta U? Kita ketahui bahwa jika sistem menerima kalor maka usahanya adalah positif, dan jika menghasilkan usaha berarti usahanya adalah positif juga, berarti positif semua ya. Persamaan dasarnya delta U sama dengan Q kurang W, berarti Q-nya 21.000 dikurang W 7.000, jadi ini saya ulangi, Q-nya positif, W-nya positif, makanya tidak ada perubahan tanda di sini. 21.000 kurang 7.000 dapat 14.000 Joule atau 14 kilojoule. 14 kilojoule, bagian D jawabannya. Kita lanjut ke pembahasan soal nomor 8. Perhatikan gambar tekanan dengan volume berikut ini, VP berikut ini. Bila gas ideal melakukan proses dari A, B ke C, maka usaha total yang dilakukan gas tersebut adalah titik A 5 Joule, 5 kali 10 pangkat 4 Joule, 2 kali 10 pangkat 4 Joule, 2,5 kali 10 pangkat 5 Joule, atau 5 kali 10 pangkat 5 Joule. Jadi usahanya ini ada grafik antara tekanan V dengan volume V ya. Dari A ke B, B ke C, berapa usahanya. Nah, kita lihat untuk mendapatkan usaha total berarti usaha dari A ke B dan usaha dari B ke C. Nah, kebetulan dari A ke B tidak ada perubahan volume. Tidak perubahan volume, maka W-nya adalah 0. Ini. Jadi usaha di sini tidak 0 ya. Yang ada usaha itu dari B ke C saja, B ke C. B ke C persamaan adalah V kali delta V atau V kali V2 kurang V1. Tekanannya adalah 2 kali 10 pangkat 5 ini di atas, kurang 5 kurang 2,5. 5 akhirnya 5 di sini, kemudian awalnya volumenya adalah 2,5, berarti 5 kurang 2,5 dapat 2,5. 2,5 kali 2 dapat 5 kali 10 pangkat 5 Joule. Jadi jawabannya adalah bagian E, yang ini jawabannya. Kita lanjut ke pembahasan soal nomor 9. Siklus Carnot ini. Suatu mesin Carnot memiliki suhu reservoir suhu tingginya adalah 400 derajat Celcius dan suhu reservoir pada suhu rendahnya adalah 70 derajat Celcius. Hitunglah efisiensi mesin tersebut. T1-nya suhu tingginya yaitu 400 tambah 23 dapat 673. Kemudian suhu rendahnya 70 tambah 23 adalah 343 Kelvin. Ditanyakan efisiensinya, etanya. Efisiensi sama dengan 1 kurang T2 per T1 kali 100%. Ini persamaannya untuk siklus Carnot, efisiensi mesin Carnot ya. Eta sama dengan 1 kurang T2-nya adalah 343, 343 kurang per 673 kali 100%. Kita samakan penyebut 673 ya. T673 per 673 kurang 343 per 673 kali 100%. 673 kurang 343 itu dapat 330. 330 per 673 kali 100%. 330 per 673 kali 100% itu sama hasilnya adalah 49%. Jadi efisiensi mesin tersebut sebesar 49%. Oke, baik, sekian pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Saya ucapkan sekian dan terima kasih. Saya mohon dukungannya dengan silakan Anda like, komen, share, dan subscribe. Sekali lagi mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kalian dalam menghadapi ujian sekolah. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.